IQ orang Indonesia itu selevel sama IQ gorila. Jika turun 8 poin lagi, akan menjadi gorila. Sedangkan rata-rata di dunia normalnya itu 90-109. Cina resmi jadi negara dengan IQ tertinggi di dunia. Indonesia jadi urutan ke-100. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ni, banyak je konten IQ 78 Indonesia muncul di halaman kami. Ini membuatkan kami di Tukang React ingin mengambil tahu sejauh mana kebenaran IQ 78 warga Indonesia menghampiri IQ gorila, yaitu IQ gorila pada skor 70 hanya dipisahkan dengan 8 mata saja. Ini sangat mengejutkan kami. Baik, di video kali ini kita akan melihat respon warga Indonesia dalam menanggapi isu tahap IQ 78 Indonesia. Benarkah serendah itu IQ mereka? Kami akan berikan fakta sebenarnya dan kesimpulan di akhir video ini. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Artinya udah ada yang jadi gorila. Ini kan kita ngomongin rata-rata ya. Anggap aja orang yang SMA, yang sarjana atau di atas itu kan 90 ke atas lah, anggap aja gitu ya. Mungkin ada yang 111 ke atas gitu ya. Nah kalau rata-ratanya 78,4, artinya ada orang yang di bawah itu jauh. Sehingga dari 90 ke atas, ada yang anggap aja nih 50-an gitu. Sehingga jadi 78,4. Jadi di Indonesia udah banyak yang jadi gorila. Tapi lebih hebatnya apa lagi? Orang-orang yang anggap aja IQ 50-an ya sampai menyentuh 70-an gitu ya. Itu tuh masih bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Bahkan orang yang IQ 90 ke atas itu ya pasti banyak yang dapat kerja, tapi banyak juga yang pengangguran. Kalau orang IQ 50 sampai 70 ya ada juga yang pengangguran gitu. Tapi kan ada juga yang dapat pekerjaan gitu ya. Berarti kan hebat gitu. Anggap aja kalau kita ngomong di luar negeri gitu, orang yang SDM-nya bagus-bagus gitu. Bisa jadi loh kalian tuh yang 50-an tuh udah gak dapet kerjaan lagi. Mungkin aja kalian udah di shelter gitu kali ya. IQ orang Indonesia itu selevel sama IQ gorila. Ini yang bisa terjadi kalau rata-rata IQ orang Indonesia itu turun 8 poin aja dari rata-rata yang sekarang, yaitu di 78,49. Ini katanya Dr. Rio Hasan ya. Bahkan Indonesia itu memiliki IQ terendah di Asia Tenggara. Ini menunjukkan seberapa penting ahli gizi di MBG menurutku. Dulu IQ gua 125 dan kayaknya paling rendah itu tahun 90-an. Kok sekarang makin rendah ya IQ? Fakta ini gua tes beberapa ponakan gua yang SMP, SMA. Ya hasilnya segitu 75 sampai 78. Di sisi lain ada yang mengatakan kalau data ini nggak valid guys. Si peneliti orangnya itu rasis. Data ini hanya berasal dari 2.300 responden dan kebanyakan itu anak kecil. Richard Lin juga sudah lama dikritik mendukung rasisme science. Bagi dia ada ras tertentu yang IQ-nya itu lebih tinggi dibanding ras lain. Guys, korang dah tahu belum? Heboh baru-baru ni tentang kajian seorang doktor iaitu Dr. Ryu menyatakan bahawa rata-rata IQ orang Indonesia menurun daripada 109 kepada 78. Dan juga dalam kenyataan beliau menyatakan bahawa jika kurang lagi 8, paras IQ rakyat Indonesia akan sama dengan gorila. Oh my god, seriously? Ini bukan hal yang boleh kita buat gelak tawa, menertawakan jiran kita dan sebagainya. Tetapi aku pandang isu ni sebagai isu yang sangat-sangat perlu diberi perhatian dan penekanan terhadap pendidikan sebenarnya. Aku tak nak sentuh isu tentang pendidikan di Indonesia, tetapi kita lihat sahaja pendidikan di Malaysia. Alhamdulillah, kerajaan kita menerapkan pendidikan daripada sejak kecil sehingga habis sekolah menengah. Pendidikan juga diberi secara percuma di mana kerajaan banyak menanggung perbelanjaan untuk pendidikan. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya beruntung dan harus rasa bersyukur sebab kita duduk dekat Malaysia. So kita dapat banyak benda manfaat daripada kerajaan yang diberikan kepada kita, terutama daripada kesihatan, pelajaran dan sebagainya. Jadi terus terang aku kata, aku bangga sebagai rakyat Malaysia dan anak Malaysia. Kepada jiran kita Indonesia, semoga urusan dipermudahkan. Dan pesanan aku, IQ tu sangat penting. Sebab apa? Itu menunjukkan taraf pendidikan kita di mana di mata dunia. Baik, Assalamualaikum. IQ orang Indonesia turun dari 109 ke 78. Dan jika turun 8 poin lagi, akan menjadi gorila. Inilah kata Dr. Rio. Nah sekarang itu 78.
turun 8, itu jadi gorila. Maka tidak heran, di media sosial berseliweran video pelajar yang miris seperti ini. 4 kali 8. Pas Pak. 3 kali. 32. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. Penurunan ini bukan terjadi tiba-tiba, tetapi berakar pada masa kanak-kanak saat otak sedang optimal-optimalnya untuk berkembang, tidak dirangsang. Karena di sekeliling kita saat ini, anak dibiarkan untuk berkomunikasi satu arah dengan handphone. Padahal anak butuh sekali komunikasi aktif dua arah untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Sekolah hanya berfokus pada hafalan, bukan penalaran. Anak-anak dibiasakan mengulang jawaban, bukan memahami konsep. Dan lebih parahnya lagi, mengerti tidak mengerti pelajaran yang diberikan. Semua anak tetap naik kelas. Lebih baik anak saya tinggal kelas daripada naik kelas dia tapi tidak tahu apa-apa. Ini akan membuat anak sekolah tidak ada lagi selera untuk belajar. Karena dia tahu, dia akan tetap dapat ijazah, dia akan tetap naik kelas sekalipun otaknya nol. Jika semua naik kelas, ini bisa menimbulkan demotivasi. Bukan hanya bagi yang malas belajar, tetapi juga untuk anak yang rajin belajar. Anak yang malas belajar akan semakin tenggelam dan semakin tidak memperhatikan guru. Karena mereka merasa, Saya bisa atau tidak bisa, saya tetap akan naik kelas. dan anak yang pintar yang merasa sudah berusaha keras juga merasa kecewa karena merasa tidak dihargai. Bahkan karena sistem ini, Pintar tidak pintar tetap naik kelas. seorang guru membatin dalam dirinya. Anak yang seharusnya mendapatkan nilai 35 terpaksa harus diberikan nilai 80 agar naik kelas. Belum lagi sekolah negeri berdasarkan sistem zonasi. Sekarang sudah tidak ada lagi sekolah unggulan untuk anak yang pintar dan sudah mengerti pelajaran mengembangkan sayap. Kepintaran siswa dicampur dari yang belum mengerti sama sekali hingga yang sudah mengerti jauh. Karena pembagian sekolah hanya berdasarkan zona mereka tinggal. Penurunan IQ bukan karena rakyat Indonesia kurang pintar, tetapi karena sistem yang menghambat kecerdasan untuk tumbuh. Jika pola pendidikan tidak berubah, kita bukan hanya kehilangan angka di statistik, tetapi kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan generasi yang cerdas yang bisa membangun negara ini. Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49, 78. ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan gitu. Mutu pendidikan kita rendah, bangsa ini belum cerdas. Mau ngambil dari surveinya World Population Review yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49, 78. ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan gitu. Di bawahnya gorila kita nih kan gitu. Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kan ayo, ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Ya. Ya kan? Kita itu di level IQ itu yang terendah di Asia Tenggara, bahkan levelnya itu sama dengan Timor Leste, negara yang tadinya menjadi bagian dari kita. Ya. Di sini kan berarti tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum dilaksanakan dengan baik. Apakah kalian tahu negara dengan rata-rata IQ terendah se-Asia Tenggara atau se-ASEAN itu negara mana? Berdasarkan data dari World Population Review, Indonesia itu masuk ke peringkat terendah ya dari 11 negara ASEAN. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,49 dan ini adalah yang terendah. Dan kita juga bisa lihat dari tabel ini populasinya juga yang paling banyak. Dan coba sekarang sama-sama kita lihat IQ 78 itu masuk ke kategori mana? Ya. Kalau kita lihat di sini ya di tabel di atas ini 50 sampai 69 itu masuk ke IQ sangat rendah atau istilahnya moron atau debil. Dan di atasnya sedikit itu 70 sampai 79 ya kalian baca sendiri itu namanya apa ya itu kategorinya apa. Makanya saya nggak heran ya kalau baca komen-komen seperti ini ya bang bahas kandungan gula dalam gula dong. Nah ini cukup banyak ya yang komen-komen seperti ini di video-video saya yang membahas soal kandungan gula, komen-komen yang tidak bermutu ya saya anggap ini. Dan juga kita juga sering lihat ya mungkin di TikTok komen-komen seperti kelihatan banget nyenggol Zarif ya keripik kaca terlupakan kemudian please Jawa dan lain sebagainya. Ini yang mencerminkan ya karena Indonesia itu adalah pengguna TikTok terbesar kedua setelah Amerika. Makanya kita bisa lihat dan ini mencerminkan sekali data dari World Population Review tadi. Dan belakangan ini kan banyak juga diangkat isu-isu tentang stunting. Ya mungkin ini adalah salah satu efek dari stunting juga. Kalau menurut saya ini adalah yang dinamakan dengan otak karbo. Ya, otak karbo itu apa? Dimana seharusnya pada saat otak manusia itu bertumbuh dan membutuhkan lebih banyak protein, ya, terutama protein hewani, tapi malah lebih banyak makan karbohidrat dan gula. Makanya jadilah seperti itu.
Kemudian dari faktor lain, selain dari faktor stunting, itu bisa juga karena dari sistem pendidikan kita. Ya, karena sistem pendidikan kita tuh lebih banyak menghafal dan tidak membiasakan murid untuk berpikir secara kritis. Ya, kalau kita ingat, mungkin kita lebih sering mencatat ya, kita hanya mengcopy apa yang ditulis guru di papan tulis, kita hanya tulis ulang. Ya, dan juga negara kita ini kan terkenal dengan orang-orang yang malas membaca. Cina resmi jadi negara dengan IQ tertinggi di dunia. Indonesia jadi urutan ke-100. Nggak apa-apa IQ Indonesia jadi urutan ke-100, nggak masalah. Yang terpenting Indonesia jadi negara terbahagia nomor 1 di dunia. Percuma Cina IQ-nya nomor 1 di dunia tapi tidak bahagia. Yang bahagia rakyat Indonesia. Enak di Indonesia, pemerintahannya baik ya, anak sekolah dikasih makan gratis, nggak usah beli orang tuanya. Pekerjaannya dibantu pemerintah, lapangan pekerjaan turah-turah, lebih-lebih. Gak ada orang yang kekurangan lapangan pekerjaan di Indonesia, semua bekerja ya. Gajinya besar, di atas UMR. Sejahtera pokoknya, semua fasilitas dilengkapi oleh pemerintah. Udah, pokoknya Indonesia itu top, nggak ada korupsi, rakyatnya dilayani sepenuh hati oleh para pemimpinnya. Pokoknya Indonesia top, terbaik. Nggak penting itu IQ nomor 1, IQ nomor 1000 pun di Indonesia nggak masalah. Yang penting rakyatnya bekerja, bahagia, hidup sentosa dan kenyang tentunya ya. Jadi begitulah reaksi warga Indonesia dalam menanggapi hal ini. Baik, rakyat Indonesia yang dikatakan memiliki skor IQ 78 yang menghampiri IQ seekor gorila, sebenarnya adalah data lama yang sering dipetik hasil kajian Richard Lynn dan David Becker yang diterbitkan dalam buku dan jurnal psikologi pada tahun-tahun sebelumnya, yang menggabungkan pelbagai data ujian IQ lama dari tahun 1999 hingga 2015. Angka ini kemudian banyak disebarkan di laman statistik dan media sebagai Purata IQ Indonesia, tetapi metodologi kajian tersebut tidak konsisten dan tidak mewakili seluruh populasi, menjadikannya tidak tepat untuk digunakan sebagai ukuran mutlak kecerdasan rakyat Indonesia pada masa kini. Jadi jom kita gunakan data terbaru tahun 2025 dari International IQ Test. Ini menunjukkan bahwa angka lama yang menyebut IQ Indonesia dengan skor 78 adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan keadaan semasa. Perbezaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pemakanan, kesihatan awal kanak-kanak, dan persekitaran sosioekonomi daripada faktor genetik semata-mata. Implikasi praktikalnya ialah peningkatan IQ bukan bergantung pada angka semata-mata, tetapi boleh dicapai melalui pendidikan berkualiti, literasi berterusan, pemakanan seimbang, tidur mencukupi, dan rangsangan mental sejak kecil bagi membina kapasiti kognitif generasi masa depan. Kesimpulan IQ 78 hampir ke IQ gorila untuk rakyat Indonesia sama sekali tidak boleh diguna pakai pada masa kini. Dan yang penting, mari kita sama-sama menaikkan lagi IQ kita semua. Dengan sentiasa belajar, sentiasa merasa diri kurang pengetahuan, dan bukannya kita rasa diri kita si paling tahu. Banyak membaca, makan makanan berkhasiat, cukup tidur dan cukup rehat, dan paling penting jangan tinggalkan solat 5 waktu, selawat dan zikir. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.